Dan memang ini ketika nanti tanggal 14 open mainnet, kita beli ya nanti ya YetX itu ya. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir P to the moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang mungkin baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Dan sekarang gua udah masuk di akun X daripada Pi Network sendiri ya teman-teman ya, dan di sini belum ada pembaruan atau update terbaru dari core team ya teman-teman ya. Dari Pi Network sendiri belum ada pembaruan, dan sini gua udah nyiapin informasi untuk teman-teman semua, dan sini gua udah posting beberapa postingan, dan di sini ada 4 postingan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk yang pertama ini untuk harga Pi Network sekarang sudah menyentuh di angka 13 ribuan teman-teman. Dan teman-teman bisa gue liatin di sini ya teman-teman ya, untuk di Bitget sekarang harga Pi ini sedang naik turun ya, antara 12.900-an dan tadi udah menyentuh di angka 13 ribuan teman-teman. Karena memang banyak sekali news-news yang ada di sini teman-teman, dan ini akan membuat para investor-investor itu tertarik daripada koin Pi Network teman-teman. Dan sekarang untuk harga Pi mungkin 13.000, tepatnya sekarang tanggal 11 ya teman-teman ya. Dan gua kira sebelum tanggal 14 harga Pi itu bisa mencapai $1 teman-teman, karena bertepatan dengan konsensus 2025. Karena itu akan menjadi tolak ukur daripada nilai koin yang ada di bursa teman-teman. Kemungkinan $1 terlebih dahulu teman-teman, sebelum mencapai titik ATH-nya yang kemarin $3 teman-teman. Semoga bisa terjadi setelah acara konsensus berlangsung ya teman-teman ya. Oke. Nah jadi seperti itu untuk nilai Pi yang ada di bursa sekarang 13 ribuan ya teman-teman ya. Kemungkinan besok naik lagi ke 14.000, 15.000, kemudian ke 16.000 teman-teman, tepat di acara konsensus 2025 teman-teman. Oke, kemudian ada ini teman-teman, Pi Network diprediksi meledak di 2025 berkat kemudahan penambangan melalui ponsel atau lebih dari 60 juta pengguna aktif dengan dimulainya fase mainnet penuh. Nilai dan adopsi Pi Network diperkirakan akan melonjak, menjadikannya pemain utama di dunia kripto teman-teman. Dan memang ini ketika nanti tanggal 14 open mainnet, kita beli ya nanti ya YetX itu ya. Ketika harganya udah tinggi teman-teman. Nah, ketika open mainnet daripada ekosistem itu dibuka, kemungkinan memang harganya akan meledak teman-teman. Seperti yang gua bilang kemarin, Pi ini nggak mau sebagai koin-koin biasa gitu teman-teman. Pi Network ini sebetulnya itu ingin koinnya itu bernilai di dunia nyata teman-teman. Karena sebenarnya itu begini konsepnya teman-teman. Kalau untuk mengenai Bitcoin gitu kan, Bitcoin itu memang kan sistem dimana untuk melawan pemerintahan ya. Cuma di sini PR-nya daripada kripto sendiri ya teman-teman ya, belum ada kripto yang digunakan sehari-hari teman-teman. Oke, Bitcoin memang bisa digunakan untuk pertukaran barang, tetapi itu kan hanya orang-orang tertentu yang memiliki Bitcoin teman-teman. Dan di sini Pi Network itu muncul sebagai inovasi pembayaran yang bisa digunakan semua kalangan teman-teman, dan ini akan menjadi project
di mana pembayaran menggunakan cryptocurrency setiap harinya teman-teman, setiap harinya, dan bisa digunakan seluruh kalangan. Dan Pi Network pun hadir di sini ya teman-teman ya, karena ini suatu visi misi yang sangat luar biasa dari Dr. Nicholas Kokalis gitu kan mengenai project ini. Dan semoga aja teman-teman yang mungkin masih skeptis itu loh teman-teman, kalian bisa segera sadar, kalian segera bisa mengadopsi Pi sebelum harganya tinggi teman-teman. Kasihan kalian yang mungkin masih mengejek atau masih mencaci maki daripada project Pi Network, karena secara langsung teman-teman gua yang udah jalan di cryptocurrency sekarang aja udah nanya-nanya ke gua gitu, wah Pi luar biasa ya, wah Pi gimana nih kedepannya, kayak gitu teman-teman. Dan mereka pun mulai menyadarinya sendiri teman-teman, dengan adanya kenaikan harga di bursa yang sangat signifikan daripada Pi Network. Oke, sekarang gue lanjut lagi untuk ini teman-teman, kartu Visa jaringan Pi. Proposal ekosistem kartu debit Visa yang terhubung ke dompet Pi pengguna memungkinkan penukaran Pi dengan mata uang fiat secara langsung dan lancar di titik penjualan hanya pada saat pembelian, menjaga Pi dalam ekosistem hingga dibutuhkan tanpa harus menjualnya di bursa. Kartu tersebut terhubung ke dompet Pi Mainnet pengguna, pemeriksaan saldo secara real time sebelum transaksi apapun. Tidak perlu memuat terlebih dahulu mata uang fiat, Pi hanya dikonversi saat dibelanjakan teman-teman. Sebenarnya udah ada beberapa opsi ya untuk pembayaran melalui kartu gitu ya. Kemarin kayak Yipto. Kemudian MyPi itu katanya sudah resmi teman-teman, ada berupa kartu fisik daripada MyPi itu untuk menyimpan koin Pi ya teman-teman ya, untuk pembelanjaan di pusat-pusat perbelanjaan ya teman-teman ya. Itu ada emang koin yang kayak gitu? Nggak ada teman-teman, cuma Pi. Memang kita itu sebenarnya dipaksa untuk mengenal cryptocurrency teman-teman. Makanya Pi ini menyerang kalangan bawah, kalangan tengah, kalangan atas, semuanya akan menggunakan Pi teman-teman untuk pembelanjaan di dunia ini teman-teman, menggunakan cryptocurrency ya tentunya ya. Oke, next, sekarang kita lanjut ke ini teman-teman, value Pi not quantity. Oke, sekarang kita baca aja ya untuk teman-teman semua yang masih setia tentunya untuk project Pi Network ini. Dan sekarang untuk beritanya, analisis prediktif. Jaringan Pi sebagai sistem moneter berbasis cek mata uang yang didukung kepercayaan dan penyesuaian GCV di Open Mainnet. Sebetulnya gua udah pernah bilang bahwa Pi itu adalah fiat killer teman-teman. Kalian bisa tonton video gua yang membahas Pi itu adalah fiat killer teman-teman. Kalian di situ akan paham mengenai Pi Network sebagai masa depan di keuangan global teman-teman. Pi adalah cek kosong, nilainya ditetapkan pada saat persetujuan. GCV merupakan nilai tukar terpadu di masa mendatang dan tidak dapat diterapkan secara retroaktif pada cek yang telah diedarkan sebelumnya. Ini adalah analisis prediktif dan mungkin berbeda dari hasil aktual. Kemudian yang pertama, Pi adalah cek kosong ditandatangani sekali, digunakan sekali. Pi setelah ditambang berfungsi sebagai cek kosong, token tanpa jumlah uang yang ditentukan sebelumnya. Ketika seorang pionir menggunakan Pi dalam sebuah transaksi, nilai ditentukan oleh kesepakatan bersama pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, cek 1 Pi hanya membawa nilai yang disetujui selama transaksi, dan nilai tersebut tidak dapat direvisi di kemudian hari. Kemudian yang kedua, pionir adalah bank penerbit ekonomi Pi. Tidak ada bank sentral di ekosistem Pi. Setiap pionir bertindak sebagai penerbit, penjamin, dan penanda tangan cek Pi mereka sendiri. Transaksi Pi secara efektif adalah deklarasi yang ditandatangani tentang nilai yang didukung kepercayaan sebuah kontrak antara pihak-pihak.
Kemudian yang ketiga, mainnet tertutup merupakan laboratorium perjanjian nilai, teman-teman. Selama fase mainnet tertutup, semua transaksi Pi dieksekusi tanpa melibatkan fiat, kripto, atau pinjaman agunan. Transaksi murni berdasarkan kesepakatan bersama tentang nilai antara peserta. Hal ini dimungkinkan karena Pi dirancang sebagai alat tukar, bukan aset spekulatif. Ini ya teman-teman ya yang perlu digarisbawahi ya. Pi memang dirancang sebagai alat tukar. Seperti yang udah gua bilang, ini akan mencakup semua kalangan ya, kalangan bawah, kalangan tengah, maupun kalangan atas, teman-teman. Dan menjual kembali Pi untuk mendapatkan keuntungan atau menggunakannya untuk keuntungan spekulatif secara tegas dilarang oleh white paper dan ketentuan migrasi. Kemudian yang keempat, Pi adalah cek langka, nilainya tidak dapat diubah 2 kali. Tim inti Pi telah berulang kali menyatakan Pi sangat langka dan berharga karena pengurangan jumlah secara eksponensial. Jumlah penerbitannya menurun drastis seiring berjalannya waktu. Ini berarti setiap pemeriksaan Pi penuh menjadi semakin langka seiring berjalannya waktu. Namun, kelangkaan ini tidak menyiratkan bahwa cek Pi yang ditransaksikan sebelumnya dapat secara retroaktif dinilai kembali ke atas. Kemudian yang kelima, skenario transaksi di dunia nyata. Mengapa penetapan harga ulang secara retroaktif tidak valid? Dan di sini ada kasus yang pertama untuk Pioneer A. 1 Pi sama dengan $1. Kemudian A menggunakan 1 Pi penuh untuk membeli barang senilai $1. Cek Pi itu sekarang dianggap bekas dan bernilai $1, teman-teman. Cek ini telah ditandatangani dan diselesaikan, tidak dapat dinilai kembali senilai $314.159 berdasarkan GCV. Kemudian kasus yang kedua, Pioneer B 0,000003 Pi sama dengan $1. B menyadari kelangkaan dan nilai Pi di masa depan, hanya menerima 0,00003 Pi sebagai ganti barang senilai $1. Transaksi ini mencerminkan penggunaan Pi yang selaras dengan GCV, di mana 1 Pi sama dengan $314.159 berdasarkan pada seberapa halus pembagiannya, teman-teman. Kedua kasus tersebut merupakan penggunaan Pi yang valid sebagai pemeriksaan, namun keduanya tidak dapat dipertukarkan secara ekonomi. Jika Pi Pioneer A yang bernilai $1 juga dinilai kembali sebesar $314.159, ini akan menciptakan kontradiksi sistemik dan melanggar logika ekonomi berbasis kepercayaan Pi. Kemudian yang keenam, 4 aturan yang harus mengatur penyesuaian GCV di Open Mainnet. Open Mainnet bukan hanya sekedar acara teknis, ini adalah penataan ulang moneter global, di mana setiap pemeriksaan Pi yang dikeluarkan dan digunakan selama mainnet tertutup harus direkonsiliasi menurut kepercayaan dan riwayat perjanjian. Dan di sini ada prinsip-prinsip yang harus mengatur hal ini, teman-teman. Semua transaksi mainnet tertutup harus dipertahankan. Apakah Pi digunakan pada nilai $1, $100, atau $314.000? Nilai transaksinya ditetapkan pada saat perjanjian dan tidak dapat diubah atau digelembungkan nanti. Hanya cek Pi yang tidak digunakan yang akan diterbitkan di GCV. Pi yang tidak pernah digunakan atau diedarkan akan pada saat Open Mainnet dikeluarkan dengan entry nilai pertamanya pada GCV sebesar $314.159 per 1 Pi. Nah, ini masih tanda tanya ya. Kita belum memahami secara eksklusif mengenai ini semua ya teman-teman ya. Cuma ini ada berita ya, jadi gua bacain buat teman-teman semua. Rekonsiliasi berdasarkan jalur kepercayaan, bukan saldo dompet. Pertanyaannya bukanlah berapa banyak Pi yang Anda pegang, tapi bagaimana Pi Anda digunakan, disebarkan, dan disetujui. Catatan blockchain akan berfungsi sebagai buku besar perwalian atau untuk rekonsiliasi nilai. Pi bukanlah alat penyimpan nilai, melainkan alat pembayaran.
Pi bukan investasi, komoditas, atau aset spekulatif. Segala penggunaan Pi yang secara sengaja mencari arbitrase antara penilaian masa lalu dan masa depan, yaitu beli rendah jual pada GCV, tidak sah. Ini tidak sah ya teman-teman, dan dikecualikan dari penyelesaian akhir. Kemudian yang ketujuh ada kesimpulan, Pi adalah cek yang ditandatangani setelah nilainya disetujui dan digunakan dalam transaksi. Nilai tidak dapat ditimpa. Pi yang diedarkan selama mainnet tertutup akan tetap pada nilai yang disepakati pada saat transaksi. GCV hanya berlaku untuk Pi yang baru diedarkan di open mainnet, tidak untuk cek yang diterbitkan sebelum yang sudah dinilai. Open mainnet bukanlah sebuah peraturan ulang, melainkan penyatuan mata uang di bawah satu standar tunggal. Ia memberi penghargaan kepada mereka yang menggunakan Pi secara bijak, adil, dan menghormati kelangkaan dan kegunaannya. Pi bukanlah sebuah produk, bukan sebuah investasi, bukan sebuah saham. Ini adalah media pertukaran yang didukung oleh kepercayaan dan kesepakatan beredar dalam ekonomi berbasis utilitas. Dan open mainnet adalah hari ketika mata uang ini menjadi terpadu secara global di bawah GCV. Dan ini adalah ketentuan-ketentuan yang mungkin teman-teman itu belum bisa menerimanya ya teman-teman ya, karena ketika teman-teman itu menjual kemarin P-nya itu di $1, nah itu nggak bisa masuk dalam GCV-nya teman-teman. Kita belum tahu pasti ya, cuma ini ada berita yang berbicara seperti ini. Kita lihat aja kebenarannya. Dan gua dulu juga nggak percaya gitu mengenai postingan daripada Dimas Nawawi gitu, tapi makin kesini makin nyata teman-teman. Itu codingan yang mungkin gua nggak tahu untuk bacanya gimana, tapi nyatanya perlahan tapi itu pasti teman-teman. Gua mulai menyadarinya sekarang untuk postingan Dimas Nawawi teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu aja ya untuk videonya ya. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman semua yang masih menambang project Pi Network dan masih setia terhadap project ini. Dan buat teman-teman mungkin yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel YouTube gua supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.